ini sudah bergabung bersama dengan Pak Bambang Haryadi, anggota Dewan Pers. Bambang, ini kita dari tadi sudah memperbincangkan terkait dengan pidato Presiden SBY kemarin. Kalau dari Dewan Pers merasa bahwa semuanya masih dalam koridor kode etik jurnalistik, tidak ada yang salah dengan itu. Saya kira begini ya, kan memang pers kita beragam ya. Tapi kalau saya lihat kalau pers yang mainstream lah harus utama sih, umumnya kan mereka tidak sekedar ada SMS, ada ini dimuat, kan diverifikasi dulu, nomornya ditanyakan ke teman-temannya, ini betul nomornya dia atau BBM-nya, kemudian apa yang dituduhkan juga ditanyakan kepada yang dituduh benar atau tidak, baru dimuat kan, tidak dimuat begitu saja. Jadi saya kira dan karena ini menyangkut partai yang paling berkuasa, menyangkut orang-orang yang berkuasa, jelas kepentingan publiknya sangat besar gitu. Tapi kan di sini kita lihat SBY seolah-olah apa yang terjadi di Partai Demokrat ini tidak usahlah dibesar-besarkan oleh media, gitu. Menyalahkan media ini kasih bumbu-bumbu hanya berdasarkan kemudian dijadikan headline. Kan protes dia. Ya. Kenapa sumber dari BBM dijadikan headline seperti itu? Ya saya kira sumber dari manapun kalau dimensi kepentingan publiknya sebegitu besar, pasti akan jadi headline ya. Dan kita lihat misalnya di Inggris ini pemerintahan Perdana Menteri-nya bisa jatuh ini hanya karena media, bahkan medianya ditutup satu oleh Murdoch ya, yang sudah 168 tahun karena mereka melakukan penyadapan ilegal gitu. Nah, sedangkan ini kan tidak ada yang ilegal di sini. Di sini kan dia bicara, media juga, kalau kita bicara media yang utama, mereka tidak langsung saja percaya begitu saja, melakukan verifikasi, memberi kesempatan kepada yang dituduh untuk memberi jawaban, ya sudah sesuai dengan tugas media. Sebagai juga mantan di Tempo begitu ya, sudah diyakini dalam hal ini Tempo bahwa memang pesan dari BlackBerry Messenger yang diterima memang betul pengirimnya adalah Nazarudin. Ya, saya kira begini, pertama kita sebutkan, pembaca itu tahu bahwa informasi itu berasal dari baik yang SMS, baik yang BBM, baik yang telepon wawancara. Dan kedua, bahwa nomor itu sudah diverifikasi kepada yang mengenal kepada mereka. Dan ketiga, saya kira juga orang-orang yang dituduh dalam informasi itu juga sudah diverifikasi. Dan saya kira kalau kita ikuti beritanya selama ini, kan ternyata akhirnya yang orang-orang yang tadinya membantah, akhirnya benar saya ketemu tanggal itu. Dan ini artinya pers itu kan bukan bukan penegak hukum yang harus mencari bukti-bukti bisa memaksakan. Pers itu kan seperti anjing penyalak gitu. Dia ada yang dia pikir mencurigakan, dia menyalak. Nah, ini tugas aparat penegak hukum. Cuma problemnya di Indonesia ini kan aparat penegak hukumnya tidak berjalan, sehingga persnya menyalak gitu. Tapi loh, kok bagaimana keluar rumahnya gitu ya? Kan harusnya di negara normal itu persnya menyalak, aparat hukum bergerak, kemudian dia menyatakan salahkan itu, ini benar maling, ini bukan, ternyata ini kamu nggak dikenal aja, begitu. Malah yang ada persnya disalahkan karena terlalu banyak menyalak, sementara penegak hukumnya kemarin tidak disinggung ya. Tapi kalau kita lihat tadi begini, berarti kalau Anda katakan tadi bahwa sudah diverifikasi kepada orang-orang yang dituduhkan itu adalah orang-orang itu yang notabene adalah juga pejabat teras di Demokrat. Tentu SBY berkoordinasi dengan mereka. Kemudian tidak akan mungkin pidato SBY kemudian menyalahkan pers, tidak jelas sumbernya. Apakah memang dibikin sedemikian rupa sehingga SBY ini harus mencari kambing hitam gitu? Saya kira nggak ya. Kalau saya sih berusaha menempatkan dirinya, kan ketika bicara kemarin, Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu bukan berbicara sebagai presiden. Dia berbicara sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Dan sebagai ketua Dewan Partai Demokrat, ya wajar kalau dia merasa risau, kok anak buahnya atau orang-orang yang harusnya di bawah pembinaannya ini berkelahi sendiri. Jadi dia dalam posisi sah untuk berbicara seperti itu. Kemudian sebetulnya kalau menyalahkan pers atau enggak pun ada 70%, 30% lah. 70% nyalahin, tapi 30% masih mengatakan terima kasih mau mendengar saya. Masih tidak semua dituduh seperti itu, walaupun mungkin dia mengatakan iya yang ini sih iya yang ini situ. Tapi kira-kira masih ada yang baik untuk. Saya kira Pak SBY itu kemarin begini, dia tidak mau terlalu langsung menyalahkan kepada orang Partai Demokrat, takut demoralize mungkin. Sehingga harus ada yang disalahkan dulu. Ini belum tentu pers ini benar. Pada bagian 3 ada juga yang disalahkan orang Partai Demokrat kan, karena nilai setitik sebelahnya. Tetapi kan ujungnya yang penting, dia memerintahkan kepada ketua Partai Demokrat untuk segera melakukan kontrol, memeriksa ini benar atau tidak.
yang berkepentingan itu Partai Demokrat untuk kepada publik menjelaskan ini tuduhan. Ya, yang paling penting saya justru ingin menanggapi itu bahwa yang namanya investigative reporting ciri-cirinya seperti itu. Ada kepentingan publik yang besar, semakin sulit ditembus. Ini kan partai yang berkuasa, lalu kemudian juga penuh resiko. Oh, mana ini resiko menghadapi kalimat-kalimat seperti ini kan juga. Untung Pak Bambang datang kan. Jadi yang saya bicarakan tadi itu bersambut sudah bersambut. Jadi sebenarnya SBY berbicara sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Kalau saya bilang bagi kita juga, kita risau dengan apa yang kita tonton setiap hari gitu. Bagaimana sih kita harus ini? Walaupun Pak, kalau saya Partai Demokrat, saya kan bilang bikin tim investigasi yang independen. Kalau bisa kaitan dari luar, untuk menunjukkan bahwa Partai Demokrat itu tidak pada moto ini menarik. anti korupsi. Kenapa Anas Urbaningrum selaku ketua umum begitu selaku ketua umum ya, mengapa melihat ada kekisruan di Partai Demokrat dia tidak mau melakukan investigasi? Ini kenapa Bang Max? Kenapa? Dan malah tidak berbicara. Pertanyaan saya tadi, ketua dewan pembinanya yang berbicara, walaupun di dalam kalimatnya ada mengatakan dipercayakan kepada ketua umum untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini Pak Mahfud ya sebagai ketua MK saya salut loh. Dia begitu ada tuduhan di langsung dia langsung bikin tim investigasi, minta orang dari luar yang independen periksa. Demokrat tidak. Kenapa? Saya kira banyak wartawan juga yang sudah mewawancara sama Pak Anas sebagai ketua umum baik lewat media massa, media cetak maupun online ya. Ya cuma jawabannya pendek-pendek saja gitu ya. Mungkin ya memang jawabannya segitu. Jadi Bapak setuju ada tim investigasi independen untuk Partai Demokrat? Saya kira itu solusi. Bagaimana kita juga ikut membantu melakukan investigasi sehingga masyarakat juga melihat bahwa Demokrat ini tidak diam. Seolah-olah Demokrat ini semuanya isinya koruptor semuanya gitu kan ya. Sampai sudah 2 bulan ya berjalan. Tidak juga sampai ke sana. Dan banyak informasi yang membuat masyarakat bingung karena itu tetap perlu investigative reporting. Misalnya seperti ini. Saya mencatat betul bahwa Kementerian Luar Negeri Singapura misalnya mengatakan sudah lama. Nazarudin itu sudah lama, long before ditetapkan sebagai tersangka. Several weeks ago. Berarti kalau dikurangin 2 minggu saja dari tanggal 30, mestinya tanggal 16, aparat di negara ini sudah tahu bahwa dia nggak ada di Singapura. Tapi kan diambangkan sedemikian rupa seakan-akan masih menerima telepon. Nah, tapi satu bagian dari pidato itu yang sangat menarik kemarin saya garis bawahi di sini, artinya kalau boleh dan kalau mau internal melakukan. Tapi sebetulnya ini ada kalimat kalau benar berita SMS dan BlackBerry Messenger yang katanya dikirim oleh Nazarudin itu, saya berharap penegak hukum bisa melakukan pengecekan, pemeriksaan dan proses yang betul-betul sekali lagi transparan dan akuntabel. Nah, kalau ini mestinya KPK sudah bisa berjalan karena bukan cuma SMS dan BlackBerry Messenger, telepon. Betul nggak? Betul. Lama lagi. Lebih dari 1 jam. Bayangkan. Artinya sekarang namanya KPK, penegak hukum dan lain-lain, kalau nggak melakukan, mereka melanggar pidato presiden nih. Saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Bambang tadi kan itu kan nyata kan bahwa itu dilakukan oleh wartawan dari Tempo melakukan telepon dan ngecek dulu nomor teleponnya dan lain-lain. Saya kira itu sesuatu yang sudah valid gitu kan ya. Nah, Pak Bambang saya juga pada kesempatan ini kalau memang itu dirasakan oleh Pak Bagirmanan bahwa itu sebuah memang kerjaan jurnalistik gitu ya. Saya pikir juga saya mohon maaf juga sebesar-besarnya bahwa memang mungkin persoalan yang sampai misalnya Pak Bambang punya kawan wawancara langsung dengan Nazarudin itu tidak terdeteksi oleh kita. Kita menganggap bahwa itu sebagai BBM Messenger biasa saja gitu. Jadi saya pikir ya walaupun itu sah, walaupun itu sah ya. Yang SMS sama BBM juga sah. Apa-apa. Tadi Anda sempat mengatakan meminta maaf itu atas nama karena sudah menyalahkan pers. Ya artinya daripada nantinya persoalan ini berlarut-larut seolah-olah SBY itu menyalahkan media, padahal sebenarnya tidak. Dia hanya risau. Risau sebagai ketua Dewan Pembina. Ya saya kira juga Anda kalau misalnya jadi pada posisi yang sama, Anda akan risau dengan persoalan yang terjadi. Kalau menurut saya Pak, sih lebih sederhana. Saya kenal Pak SBY ini secara pribadi dia orang yang baik. Problemnya kadang-kadang orang baik itu menganggap orang lain semuanya sebaik dia. Padahal banyak orang jauh lebih jahat dari dia gitu loh. Kalau kami ya, saya kebetulan baca aslinya wawancara dengan Nazarudin yang belum kita keluarkan karena kita harus verifikasi dulu. Saya sedih loh Pak. Apa yang dilakukan mengkhianati Pak SBY menurut saya oleh orang-orang yang dibagi sedikit dong, Mas Bambang, dibagi sedikit dong. yang sudah kita keluarkan aja misalnya bahwa dia mengaku dia menyumbang $20 juta untuk supaya Kongres supaya Anas menang. Dia membagi 10 sampai $40 ribu pada para peserta dan para peserta itu sampai ngomong
Nah, ini kan ngelawan Pak SBY kan waktu itu semua orang tahu pengennya Pak Andi Malarangeng milih Anas, tapi mereka bilang ya biar dipecat dari Partai Demokrat nggak apa-apa lah, udah terima uang. Saat ini kan artinya Pak, ketua partai ini dipilih bukan karena dia adalah orang yang seharusnya dipilih, tapi karena uang Pak. Ini kan kalau saya sih, menurut saya ya partai harus meneliti apakah benar ini pengakuan. Kalau benar menurut saya ya memang hasil kemarin itu bukan hasil proses pemilihan yang benar. Itu hasil jual beli, Pak. Dan saya kira untuk kesehatan Partai Demokrat ini harus jelas. Dan kalau memang jual beli harus diulang. Kalau tapi memang bukan ke semua pemilihan tapi ya, uang. Tapi saya tadi sudah disampaikan oleh EG tadi ya bahwa seperti misalnya pidato terakhir dari Pak SBY, kalau benar berita SMS dan BBM yang katanya dikirim oleh Nasaruddin itu betul, dia meminta dan dia ngomong Pak, tidak itu yang penting. Jadi maksud saya melakukan investigasi dan pengecekan. Malah lebih lucu dan lebih aneh kalau penegak hukum nggak beraksi sekarang. Karena ini sudah melalui telepon loh. Jadi artinya sangat tradisional pikiran kita bahwa telepon pun nggak dianggap sekarang. Ini sudah langsung loh, sudah diverifikasi dan sudah diceritakan seperti itu. Baik, berarti sekarang ada ujungnya ada di polisi ya. Pihak kepolisian akan menelusuri KPK juga kan, karena kasusnya sebagian di KPK. Oke, baik, terima kasih Mas Bambang, terima kasih. Sama-sama. Bang Mas Ege dan juga terima kasih Bang Max. Dan kita